Halo semuanya, perkenalkan nama aku Made Santi Mediana dengan NIM 23096111015. Aku dari kelompok 23D, mahasiswa PPDH Koasistensi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Di video kali ini aku akan menunjukkan teknik-teknik perebusan telur, atau lebih tepatnya berapa lama waktu yang diperlukan kalian untuk merebus telur untuk mendapatkan kuning telur yang kalian inginkan. Karena belakangan ini banyak kan orang-orang yang menginginkan perebusan telur yang setengah matang ataupun telur yang matang. Jadi kita langsung masuk ke videonya saja ya. Untuk alat bahan yang aku gunakan di sini itu yang pertama ada telur omega 3, kemudian ada panci dan juga ada air secukupnya untuk merebus. Yang penting adalah kompor. Yang pertama itu panasin dulu airnya karena aku biasanya ngerebus airnya dengan hangat. Kemudian ini telur yang aku pakai itu adalah telur omega yang bisa kalian beli di supermarket, itu banyak banget jenisnya. Ada yang free salmonella juga. Kemudian ini juga aku mau bandingin sama kuning telur dari telur-telur yang biasanya dijual di pasaran. Itu gimana sih perbedaan antara telur omega dan juga telur biasa. Nah, setelah airnya agak panas, kita masukin aja semua telur-telur yang akan kita uji untuk perebusannya. Pastikan semua telur itu terendam di dalam air dan kita rebus dengan api sedang saja. Dan kita lakukan stopwatch. Setelah itu kita angkat sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan ini adalah hasil perebusan yang telah dilakukan. Ini untuk telur yang direbus selama 4 menit, ini telur yang direbus selama 6 menit, dan ini telur yang direbus selama 8 menit. Setelah itu kita belah, dan ini adalah hasil kuning telur dari perebusan yang kita lakukan. Jadi untuk telur yang 4 menit, ini untuk kalangan-kalangan orang yang suka ngerebus telur tapi hasilnya setengah matang. Nah, ini hasilnya itu kuning telurnya dia masih encer, tapi putih telurnya itu sudah terebus dengan baik, tapi masih agak bertekstur lembek seperti itu. Jadi untuk tim-tim yang suka telur setengah matang, kalian bisa rebus dalam waktu 4 menit saja, seperti itu. Kemudian untuk waktu 6 menit bisa dilihat, itu kuning telurnya itu tidak encer seperti yang 4 menit, tapi di sini juga tidak matang-matang sekali. Jadi ini masih ada tekstur-tekstur lembek atau basahnya dari kuning telurnya, tapi tidak cair gitu. Jadi untuk orang-orang yang tidak terlalu suka yang telur setengah matang, ini bisa kalian rebus dalam waktu 6 menit. Mungkin di 5-6 menit itu hasilnya akan seperti ini. Kemudian next, ini adalah hasil rebusan selama 8 menit. Bisa dilihat bahwa telurnya bisa matang sepenuhnya. Jadi yang kiri ini adalah telur omega 3 dan yang kanan itu adalah telur reguler yang biasanya terjual di pasaran. Di awal tadi kan aku mau bilang bandingin antara kuning telur omega 3 dan juga telur reguler. Nah, ini bisa dilihat bahwa kalau kuning telur omega 3 itu lebih pekat dibandingkan telur reguler pada umumnya. Menurut ahli peternakan asal IPB yaitu Profesor Iman Rahayu Hidayati Susanto, telur omega 3 ini memiliki karakteristik yang membedakannya dari telur ayam reguler lainnya. Warna bagian kuningnya itu lebih pekat dan tidak mudah hancur ataupun pecah karena kandungan beta karotennya yang sangat tinggi. Jadi itu alasan kenapa telur omega 3 itu warnanya lebih pekat dan tidak mudah hancur dibandingkan telur reguler lainnya. Jadi itu hasil yang bisa kita lakukan. Jadi bagi kalian yang suka telur setengah matang, kalian bisa rebus di 4 menit. Kalau misalnya kalian tidak terlalu suka setengah matang tapi nggak suka yang matang banget, itu bisa kalian rebus 5-6 menit. Kalau kalian suka yang matang, itu bisa kalian rebus di atas 6 menit. Ya 8 menit itu sudah cukup untuk mematangkan telur sesuai dengan selera kalian. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Thank you, bye!